bisa menjulang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi ibadah akan segera kita mulai. Saya mengundang kita semua untuk mengambil tempat duduk, untuk kita bisa tenangkan hati kita, dan persiapkan diri kita untuk bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jemaat yang masih berada di luar, saya mau mengundang untuk bisa segera masuk. Terima kasih. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah Gereja Kristus di Indonesia. Kiranya kita semua datang dengan hati yang penuh syukur karena Tuhan Yesus baik dan teramat baik. Ratapan 3 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi. Kalau kasih Tuhan aja tak berkesudahan dan selalu baru setiap pagi, bagaimana dengan kasih kita? Saya berharap kita semua juga bisa memperbarui kasih kita kepada Tuhan. Dan kasih kepada Tuhan itu bisa ditunjukkan dengan cara kita mengasihi jemaatnya. Amin. Gimana caranya? Kalau kita lihat kiri kanan kita, jangan lihat dengan tatapan curiga. Ya, ini mau apa lihat saya ya? Tapi berikan senyuman yang terbaik. Karena itu merupakan perwujudan daripada kasih kita juga kepada Tuhan. Amin. Boleh kasih hak, boleh kasih jabat tangan, berikan yang terbaik. Biasanya yang seneng nih single nih. Katakan kamu luar biasa hari ini. Katakan kamu keren sekali hari ini. Jangan lupa suami istri jangan dicuekin juga. Suami juga ngomong, sayang kamu cantik sekali hari ini. Suamiku kau ganteng sekali hari ini. Ya, jangan malah menatap saling curiga ya. Baik, itulah yang namanya keluarga di dalam kerajaan surga. Hari ini untuk memulai ibadah, saya mau ajak kita untuk satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami tidak mau datang dengan kasih yang kemarin, tapi kami mau datang dengan kasih yang baru. Karena kami tahu Tuhan, Engkau juga selalu memperbaharui kasih Engkau buat kami semua. Berikan semangat untuk kami yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan berikan pengharapan buat mereka yang mulai hilang pengharapan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau selalu ada harapan. Biarlah ketika kami menyanyi ya Tuhan, hati kami juga menyanyi. Ketika kami memuji Engkau Tuhan, jiwa raga kami semuanya meninggikan Engkau. Dan biarlah firman yang diberitakan sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami hidup semakin hari semakin serupa dengan gambaran Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Amin. Tadi seperti yang disampaikan, mari kita siapkan hati, kita bernyanyi dari hati kita. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup, satu-satunya harapan kita yang hidup. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name.
Your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Come on, church, you sing it. So great a mercy, what heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Sama jemaat saja katakan. You sing the verse. Then came the Your buried body began to bring out of the declare great. One more time, we sing it together. Come on. Kita sama-sama katakan. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to bring out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Sing Jesus, Jesus, yours is
selamat datang di ibadah kedua GKDI Jakarta. Boleh dong kita berikan tos kiri kanan kita, depan belakang. Dan hari ini jemaat Tuhan adalah hari terbaik yang Tuhan ciptakan buat kita. Amin. Nah, saya mau kita betul-betul semangat menyanyikan lagu ini. Saya tahu kita mungkin datang hari ini dengan beban, pergumulan. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang baik. And He created a good day for us. Hari terbaik, come on. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghidupan. Semuanya boleh dong angkat tangannya, ini janji kami Tuhan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku terkari. Boleh dibantu tepuk tangannya, boleh ya? Come on, 1, 2. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami,
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya semangat, amin. Mari kita siapkan hati, kita bernyanyi sekali lagi. Lebih semangat lagi. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Saya mau jemaat saja ya. Katakan semua jemaat. Maju berkuasa. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, Sama-sama. pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Musik pemuji Tuhan boleh kita semuanya. Boleh kita tepuk tangan, kita dukung musiknya. Tuhan kita Tuhan yang hebat, yang dahsyat, melakukan segala perkara atas hidup kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Katakan semua Tuhan. Tuhan Allah kita. Tuhan. Tuhan Allah kita. Katakan lainnya Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk amin. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Semangat banget ya bisa melihat kita semua dalam tahun yang baru. Saya mau ucapkan sekali lagi selamat tahun baru buat kita semua. Walaupun tahun 2025 sudah berlalu, tapi 2026 ini banyak pengharapan ya. Banyak janji Tuhan yang akan kita dapatkan juga dan banyak hal yang akan kita raih bersama-sama ya. Walaupun meraihnya dengan semangat, dengan penuh harapan, tapi jalannya udah mulai pada pelan semua, bener gak? Karena habis liburan, habis pesta-pesta Natal, semua bawa excess baggage semua ya. Siapa yang di sini udah mulai banyak kemajuan di dalam berapa bagian tubuhnya? Liburan lama ya. Tapi kita sama-sama memulai lagi tahun yang baru ya. Melayani Tuhan, bertumbuh bersama-sama dan juga
bisa ada di dalam jemaat bersama-sama ya. Sambil diet, sambil fokus sama Tuhan lagi. Amin semuanya. Mari kita ucapkan terima kasih juga buat song ministry kita hari ini ya. Udah 2 ibadah tanpa terasa. Dan juga buat semua petugas dari sekolah minggu, Asher ya, yang dari parkiran dari bawah sampai sini. Dan juga semuanya yang bertugas pada minggu pagi hari ini. Mari kita mulai dengan berdoa. Bapak Tuhan di surga, kami bersyukur sekali Tuhan karena Engkau adalah Allah yang menyertai kami selama 2025 Tuhan. Dan di tahun baru ini kami memasukinya dengan satu harapan yang besar Tuhan. Satu kepastian penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan satu janji Tuhan yang senantiasa mau kami pegang di dalam kehidupan kami. Tuhan, tahun ini begitu excited Tuhan. Kami mau meraih begitu banyak hal bersama dengan Tuhan. Dan juga paling penting adalah membangun keimanan kami di dalam Engkau. Kita lagi belajar buku Yeremia bersama-sama Tuhan, kiranya Engkau melalui hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang terdapat dalam buku Yeremia kepada kita semua, dan kita sebagai satu jemaat bisa bertumbuh bersama-sama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, amin. Amin, oke, jadi masih dalam buku yang sama ya, yaitu buku Yeremia. Khotbah saya judulnya adalah The Fountain of Living Water, tapi khususnya kita mau zoom ke false religion. Ya. Nah, false religion itu apa? Nanti kita akan bahas sama-sama dari buku Yeremia ini. Nggak enak ya judulnya ya. Siapa yang senang bahas false religion? Ya, saya kasih kita lihat ya gambarannya ya. Oh, by the way ini ada promosi sedikit ya. Ini air terjun bagus gak? Ini di mana ini kira-kira? Hah? Ini di Indonesia ini, di Probolinggo, ya kemarin kita liburan ke sana, bagus ya. Jadi saya promosi dikit ya, kalau mau jalan-jalan banyak yang bisa dikunjungi. Ya, jadi pendeknya buku Yeremia yang kita akan belajar, minggu lalu Bro Frankie sudah jelaskan pada kita tentang antara air yang mengalir yang dari Tuhan ya, the living water itu sendiri sama mereka bikin sumur yang sangat berbeda ya. Nah minggu ini kita dapat bagian yang peringatan ya, karena di Yeremia itu banyak peringatan. Saya dapat bagian yang menjelaskan tentang false religion ya. Jadi dari Yeremia 7 sampai 20. Hari ini siap-siap ya, karena ada 14 pasal yang mau dibahas. Kita bahas ayat per ayat ya, kira-kira sampai jam 4 lah. Udah makan semua kan? Siap-siap ya. Oke, kita akan bikin singkat ya, dalam 14 pasal bisa dibikin singkat. Lalu yang ketiga, minggu depan Bro Iwan ke bagian yang susah juga ya. Judgment become inevitable. Ya. Jadi jemaat tahan-tahan dulu ya sampai minggu ketiga ya. Benar-benar kita koreksi diri kita dulu, evaluasi dulu, karena Yeremia banyak peringatan tapi bagus juga ya. Untuk hati kita bisa dikembalikan kepada Tuhan. Nah minggu yang keempat baru lebih enak, from ruin to renewal. Ini ngomongin tentang kedatangan Tuhan, berkat Tuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Ya, jadi kira-kira kita akan belajar 4 itu dalam buku Yeremia dan juga dari saat teduh kita pribadi ya, supaya mengingatkan kita juga tentang bagaimana hati Tuhan dan peringatan apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan bersama-sama. Oke, jadi kita mulai bahas tentang judul ini ya, false religion vs the living fountain. Ya. Nah, kenapa kok kita bahas tentang false religion? Karena dibilang religion without repentance become another broken cistern. Ya, maksudnya apa? Bisa banget kita itu datang ke gereja tiap minggu, beribadah, apalagi beracara, melayani ya. Tapi kalau tanpa pertobatan, itu adalah sumur yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Hari ini kalau kita lihat gereja-gereja, banyak sekali gereja-gereja itu penuh dengan jadwal kegiatan yang penuh. Termasuk gereja kita, betul nggak? Gereja kita ibadah udah berapa kali? Minggu depan udah 2 minggu lagi udah 3 kali. Ya, udah 3 kali, nanti 4 kali, 5 kali, 6 kali, 10 kali bisa. Betul nggak? 20 jam seminggu ya, kita bisa ibadah. Jadwal kegiatan tambah lama tambah penuh. Apalagi lagu rohani semakin berkualitas. Ya, sekali lagi tepuk tangan dong buat GKD Worship ya. Lagu rohani berkualitas, bagus gak? Bagus. Apalagi khotbah-khotbah, wah khotbahnya sekarang udah topikal, ya udah ekspositori.
Jemaat tanpa sadar udah hafal semua buku, betul nggak? Ini Yeremia dalam 3 tahun terakhir udah 2 kali nih. Yeskiel kecil, betul nggak? Udah ngerti ya. Apalagi Zakaria udah ngerti? Ngerti, wih jemaatnya pintar-pintar semua nih. Ya, saya berhadapan dengan orang-orang yang berintelijensi rohani begitu tinggi. Ya, kenapa? Karena tanpa sadar kita terus belajar ya. Belajar mendalami tentang buku-buku bahkan yang sulit maupun yang gampang ya di dalam firman Tuhan. Apalagi ibadah rame gak? Rame, hari ini ibadah rame ya. Kalau udah bentrokan antara ibadah 1, ibadah 2, apalagi Natal kemarin, gimana Natal kemarin? Waduh, sampai di F1 dibuka semua, penuh semua. Ya. Nah, tapi apakah itu menjabarkan bahwa hati setiap kita di sini punya hati yang benar kepada Tuhan? Apakah menjabarkan bahwa kita punya fokus hanya kepada Tuhan? Pertanyaannya ya, dari setiap jadwal lagu rohani, khotbah yang bagus, ibadah yang ramai, apakah orang hidup sesuai firman Tuhan atau tidak? Ya, ada yang namanya hidden life zaman sekarang ya. Hidden life atau secret life. Itu yang hari ini banyak orang hadapi. Saya mau kita diperingatkan juga oleh satu kejadian yang baru-baru ini sangat menggemparkan ya. Ini bukan gosip, bukan apa, karena orangnya sendiri sudah bikin pengumuman. Yaitu tentang Bapak atau Saudara Philip Yancey, tahu ya. Begitu hebat pelayanannya, bikin buku begitu banyak, tetapi begitu ada hidden life dalam hidupnya. 8 tahun terlibat affair. Ya, dan itu sangat juga bisa terjadi dalam diri kita. Kita hari ini melayani, kita datang, kita hadir, tapi apakah benar terjadi pertobatan dan apakah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan itu? Nah, hari ini saya mau bagikan dari buku Yeremia 7-20 peringatan tentang false religion itu ya. Dan kita akan langsung menyingkatnya menjadi satu slide saja. Oke? Nah, kita akan lihat sama-sama ya. Kenapa kok bisa dibilang mereka itu hidup dalam false religion? Yang pertama adalah mereka percaya pada tema religius. Minggu lalu brother kita Frankie sudah sharing ya tentang satu ayat ini ya. Imamnya rame-rame bilang ini bait Tuhan, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan. Di Yeremia 7 ayat 4 ya. Ya, jadi mereka merasa kalau sudah ada di bait Tuhan berarti semuanya kudus. Betul apa enggak? Kalau sudah ada judulnya ada bait Allah berarti semuanya kudus. Betul apa enggak? Kalau sudah melayani berarti semuanya kudus. Betul atau tidak? Hari ini ya banyak orang merasa ya dalam pernikahan misalnya. Bro, saya menikah di jemaat. Berarti pernikahan saya ini nggak mungkin bercerai dong. Saya sudah menikah di jemaat, diberkati sama pendeta. Pendeta disebutin lagi nama-namanya ya. Berarti pernikahan saya akan bagus selama-lamanya dong. Siapa bilang? Kuncinya bukan diberkati di mana, bukan sama siapa, bukan kamu ada di lingkungan apa, tapi bagaimana Anda menjalankan peran di dalam pernikahan Anda. Itu yang jadi kunci. Isunya bukan organisasi, bukan bendera, bukan segala sesuatu yang terlihat dari luar. Tapi bagaimana hidup kita. Biasa kalau awal-awal tahun ya, banyak pendeta mulai menyebarkan yang namanya nubuat, betul nggak? Ya, misalnya yang dahsyat. Saudara-saudari, Tuhan berkata bahwa tahun ini adalah tahun pemulihan dalam hidup Ada. Wah, kita semangat, pemulihan. Ya, tapi ketika tahun itu kita tidak hidup dalam kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Kerohanian kita merasa tajam. Pernikahan kita rusak, hidup kita hancur. Dan kita semakin jauh dari Tuhan. Jadi isunya adalah bukan judulnya. Bukan tema religiusnya, bukan organisasi apa. Tapi pertanyaannya cuma satu. Apakah kita ikut the fountain of living water atau kita ada di false religion? Percaya pada hal-hal yang lahiriah. Saya bicara dengan beberapa orang ya. Saya konseling apa penyebab seseorang itu tidak bertumbuh. Saya temukan ada satu hal yang menarik ya. Ada satu saudara yang sangat rajin datang ke setiap pertemuan, tapi dia tidak memiliki pertumbuhan rohani di dalam hidupnya. Waktu saya tanya, apa kerohanian menurut kamu? Kerohanian adalah kehadiran bro. Kalau saya datang gereja, saya datang PDG, saya berarti rohani.
Tapi apa penyebabnya kamu tidak rohani? Karena memang hatinya tidak fokus kepada Tuhan. Hatinya tidak melekat pada Tuhan, tapi cuma menjadi sebuah kehadiran dan kehadiran semata. Dan ini yang dibilang sama Tuhan, itu adalah one of the false religion. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya pengen kita dapat ya peringatan dari buku Yeremia ini ya. Bukan soal hadirnya, bukan soal organisasinya, tapi bagaimana hati kita, apakah kita benar-benar terfokus kepada Tuhan. Yang kedua, dia bicara di buku Yeremia itu adalah terjadi sinkretisme. Ya, mereka membuat kue untuk Ratu Langit di dalam kota-kota Yehuda. Ini maksudnya apa ini sinkretisme ini? Masih ingat ya minggu lalu Bro Frankie cerita ya, bahkan di bait Allah mereka bikin roti. Roti yang buat Tuhan biasa, tapi roti yang buat Ratu Sorga ada batik-batiknya, ada gambarnya, ada bikin orang-orangannya, ada bikin semuanya ya. Jadi even orang ada di gereja, tapi dia bisa menyembah Allah yang lain. Ya, itu adalah sinkretisme. Saya nggak ngarepin di sini ada yang nyembah Allah yang lain ya. Ada nggak di sini? Bro, saya sih ikut Tuhan bro. Tapi kalau ada orang pinter yang datang, saya dikasih air sakti boleh juga bro. Hati-hati ya, saya mulai ketemu kasus-kasus seperti itu. Orang Kristen tapi percaya juga orang-orang pinter. Ya kalau orang-orang pinternya ahli matematika nggak apa-apa ya. Tapi kadang-kadang mereka membawa ilmu-ilmu yang lain. Apalagi bro, saya kenapa bisnis gak jalan-jalan bro? Karena hong shui-nya kurang bro. Ya saya ini show naga, istri saya show ular. Apa hubungannya? Ya by the way saya show kelinci, istri saya show ular. Katanya saya akan dimakan terus sama istri saya. Ternyata kebalik, saya makan istri saya. Sinkretisme bisa terjadi. Kamu benar-benar percaya Tuhan atau enggak? Ya percaya Tuhan, berdoa sama Tuhan, tapi kita juga percaya kekuatan yang lain. Ya bro, kalau udah nggak bisa sehat bro, kadang-kadang bro ada orang yang punya magic. Ya kita bisa pergi ke sana juga bro, kadang-kadang di luar Tuhan pun ada kuasa. Hati-hati. Ya Tuhan bilang itu adalah false religion, sinkretisme. Menyembah Tuhan iya, tapi menyembah kuasa yang lain juga. Apalagi? Yang ketiga adalah hidup yang berbeda dari ibadah. Ya dia bilang, tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Ya, ini juga ada orang yang nanya sama saya, bro, bukankah persembahan itu, korban itu adalah perintah Tuhan? Kenapa di sini ayat ini Tuhan bilang, saya tidak pernah memerintahkan itu? Ya betul gak? Itu pertanyaan juga kan buat kita kan? Tapi sebenarnya ini Tuhan bicara tentang fokusnya. Fokusnya adalah kamu mencintai Tuhan, kamu taat kepada Tuhan, kita ikut kepada setiap perintah Tuhan. Bukan bakar korban yang penting. Bakar korban itu adalah ketika kamu gagal melakukan taat kepada Tuhan, kamu membakar korban untuk ada jalan keluar. Tapi yang mereka lakukan adalah saya nggak usah ikut Tuhan, tapi saya bakar korban terus. Hidup saya nggak kudus, makanya saya bakar korban terus. Miss the point. Ada orang datang sama saya gini, bro, saya memang hidup dalam dosa, ya, tapi semua orang berdosa. Mendingan saya dosa tapi masih pelayanan. Daripada yang lain dosa juga tapi gak pelayanan. Bukan itu intinya. Intinya adalah hidup itu harus sesuai dengan ibadah kita. Kalau sampai kita jatuh atau kita bergumul, kita dapat bantuan dari satu sama lain. Bukan berarti kita tinggalkan hidup yang kudus, tapi kita punya jalan keluar. Ini yang terjadi dan Tuhan bilang itu adalah false religion yang harus dihadapi oleh Yeremia. Luar biasa ya, luar biasa. Jadi hati-hati loh brother sister, ini peringatan banget buat kita. Mungkin kita kelihatan di gereja,
aktif, bagian dari unit pelayanan, bagian dari grup, bagian dari apa semuanya, tapi kita bisa dinilai sebagai orang yang punya false religion. Yang keempat ya, kita lanjutin ya. Peringatannya adalah bait Allah menjadi sarang penyamun. Seperti ayam hutan yang mengerami, yang tidak ditelurkannya. Demikian orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Ya, false religion yang keempat, dia bilang adalah orang yang ada di gereja, orang yang pelayanan, orang yang selalu hadir, tapi dia memiliki pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal. Tapi dia memperlakukan karyawannya dengan pemerasan. Tapi dia memanfaatkan orang lain dengan tidak adil. Dan orang ini tetap ada di gereja. Ini adalah peringatan buat kita yang berikutnya ya. Dikatakan di sana itu adalah false religion. Dan yang terakhir adalah Yeremia 14 dan 20 ya. Dia bicara tentang bagaimana Yeremia itu sangat sulit melawan nabi-nabi palsu. Ya, nabi-nabi palsu yang bilang Tuhan berkata ini, Tuhan berkata itu, tapi tidak pernah terjadi sebenarnya. Dan Tuhan sendiri turun tangan ya. Tuhan bilang nabi-nabi yang demikian dia akan dikutuk, akan dibinasakan. Ya, tapi hati-hati di dalam jemaat itu bisa terjadi 5 hal ini. Itu adalah peringatan dari buku Yeremia. Ya, enak kan? Kamu tinggal lihatnya satu halaman aja, ini sudah menyingkat Yeremia 7 sampai 20. Ya. Tapi ini adalah peringatan bagi kita supaya bukan kehadiran yang kita fokus tapi hati yang tertuju kepada Tuhan. Oke, apa bedanya painkiller sama obat beneran? Kalau kita sakit, kita dikasih obat beneran, harusnya kita sembuh gak? Harusnya kita sembuh. Ya, tapi kalau dikasih painkiller kita sembuh gak? Kita gak sembuh. Ya, kita cuman merasa lebih baik. Kita nggak merasa sakit, tapi sebenarnya badan kita digerogoti oleh penyakit tersebut. Ya, itu yang terjadi kalau kita cuma minum painkiller. Nah, ini yang terjadi ya. Tuhan itu adalah penyembuh yang ajaib. Tuhan itu adalah Allah yang memulihkan hidup kita. Tapi kalau kita hari ini ya ikut Tuhan, kita hari ini begitu bersemangat sama Tuhan, tapi kok hidup kita tidak ada sesuatu perubahan yang terjadi. Yang terjadi adalah kekosongan, hubungan-hubungan dalam hidup kita tidak dipulihkan. Please evaluasi. Jangan-jangan kita ini cuma lagi minum painkiller. Ya, saya ke gereja tapi nggak ada soul-nya. Sukacita dalam hidup saya juga nggak berubah. Pergumulan saya nggak bisa menang. Pertumbuhan karakter seperti Kristus tidak terjadi dalam hidup saya. Mungkin kita sedang minum painkiller. Hari ini banyak hal ya yang orang lakukan di gereja ya. Di gereja orang melakukan ibadah di gereja untuk tidak merasa guilty. Ya, dulu kalau saya sebelum kenal Tuhan benar-benar, sebelum belajar Alkitab, saya pergi ke gereja itu untuk setor sama Tuhan. Ya, hari Minggu. Aduh, tadi malam habis jalan-jalan sama teman pulang jam 3 pagi. Ya, Minggu gimana? Orang Kristen harus ngapain? Ke gereja. Ya udah pasti. Apalagi, saya ketua pemuda lagi. Ada pelayanan A, pelayanan B, pelayanan C. Semuanya adalah setoran. Waktu saya pulang, saya tidak mendapat berkat. Saya gak merasa sukacita, saya merasa rutinitas. Ya, ini yang Tuhan bilang, kamu mungkin sedang minum painkiller, tapi kamu tidak benar-benar dapat the fountain of living water itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini peringatan buat kita ya, bahwa kita perlu fokuskan kembali kepada Tuhan. Supaya kita bisa minum dari air kehidupan itu dan mendapatkan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin semuanya. Satu lagi ya, tentang perumpamaan yang saya mau bahas dari Yeremia adalah di Yeremia 13. Ini tentang ikat pinggang lenan. Jadi satu kali Yeremia disuruh membeli ikat pinggang lenan ya. Ikat pinggang lenan ini adalah ikat pinggang yang bagus. Ikat pinggang yang halus ya, yang dipakai untuk para imam. Dan suatu saat setelah dibeli, ikat pinggang itu dipakai oleh imam. Artinya apa?
Artinya ikat pinggang itu sangat mulia dan sangat dekat sekali dengan orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Ya, melekat. Nangkap ya? Nah, sampai satu titik si Yeremia disuruh lepaskan ikat pinggang itu dan taruh di sebuah tempat yang berbatu. Jadi artinya apa? Ini harus dilepaskan. Ikat pinggang itu yang sudah melekat, yang sudah begitu mulia harus dilepaskan. Dan mulai menjauh. Ini bicara tentang orang yang mungkin dulu waktu ikut Tuhan pertama dia berapi-api. Ya, cuman itu masalahnya kan itu dulu. Masih ingat adalah satu lagu yang bicara tentang dulu. Wah, Bro Diki langsung semangat ya kalau soal lagu yang dulu ya. Iya, lagunya gimana? Dulu. Gimana? Tuh kan, Bro Diki yang tahu lagi. Ya, segenggam emas kau pinang aku, tapi itu dulu. Sekarang saya udah gak semangat sama kamu. Ya, ada orang yang bicara dulu bro, saya melayani Tuhan dengan sangat semangat. Dulu saya baca Alkitab setiap hari, dulu. Pertanyaan itu dulu. Sekarang bagaimana? Yang penting itu sekarang bukan yang dulu. Dulu saya melayani bro, dulu saya ngajar orang Alkitab bro, dulu saya mimpin grup. Ya itu kan dulu. Ya, justru yang harus terjadi adalah semakin hari waktu kamu minum air kehidupan itu. Yang terjadi semakin berumur, semakin usia, semakin sekarang, kita semakin bersinar loh. Ya ada gak begini? Satu penjual multivitamin, ya. Semakin saya minum multivitamin itu, dulu bagus, sekarang tambah jelek. Ya gak laku langsung produknya. Ya, tapi kalau produk itu memang bagus, kamu minum terus, akan bertambah luar biasa. Bertambah sehat, bertambah segar, bertambah semangat. Nah itu yang harus terjadi. Dan Efrat itu bicara tentang arah pembuangan ya. Mulai ada pengaruh asing dan mulai ada penyembahan berhala. Jadi ikat pinggang lenan yang dibuang itu artinya sudah melepaskan diri dari fellowship, melepaskan diri dari hubungan sama Tuhan, tetap ada di gereja. Tapi mulai menjauh dan mulai pengaruh-pengaruh duniawi itu masuk ke dalam kehidupan kita. Bro, cari kerjaan. Yang haram aja susah bro, apalagi yang halal. Mulai kita kompromi. Ya, bro, cari pasangan hidup bro. Kalau nggak ada Yohanes, ya udah, yang lain. Ya, kita mulai cari yang lain. Semuanya bicara tentang kompromi. Dan ini adalah satu peringatan yang sangat jelas. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Ikat pinggang itu setelah berapa lama ditaruh di batu-batu itu ya, di Efrat itu. Waktu Yeremia kembali mengambil itu sudah lapuk. Ya, lapuknya bukan terjadi satu hari tapi membusuk perlahan-lahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kalau kita lihat kepada perjalanan iman kita ya. Hari ini perjalanan iman kita itu semakin segar, semakin bertumbuh, semakin penuh sukacita, semakin berhikmat, semakin dewasa dalam Tuhan, semakin bersemangat, atau pelan-pelan udah mulai lapuk. Ya, atau perlahan-lahan sudah mulai membusuk. Ini yang sangat berbahaya. Ya, saya semangat ya tadi pagi datang geng dari Bogor ya. Tahu dong geng Bogor siapa? Bro Irsan sama Bro Rebi. Ya, dua jagoan di Bogor zaman sekarang. Ya, dan dua-duanya kompak ya, sengaja untuk khotbah hari ini ya. Rambutnya udah putih dua-duanya. Iya, tapi dua-dua itu sangat semangat banget di Bogor. Mereka bilang, bro, kita ini sudah pensiun bro, dan di akhir hidup kita ini kita mau melayani Tuhan luar biasa. Mereka baca Alkitab tiap hari, berdoa sama geng di sana, memenangkan jiwa, memuji Tuhan, bikin Bible Talk dan lain sebagainya. Nah ini adalah contohnya sangat luar biasa. Tambah umur, tambah luar biasa. Tambah umur tanpa jadi berkat. Tambah umur tanpa jadi inspirasi. Ya, saya semangat juga tadi pagi ada grup PIWA ya. PIWA itu lucu ya, tiap kali habis ibadah pasti ngajak pendetanya foto. Ya, kalau lagi nggak khotbah pun diajak foto juga.
Ya, itu yang saya sangat semangat ya. Mereka, aduh, quiet time-nya masih ada yang doa jam 4 pagi. Masih memenangkan jiwa ya. Tadi saya bicara dengan satu orang tante-tante. Yang ngajar Alkitab itu tinggalnya di Tangerang. Umurnya 70-an. Masih datang ke sana. Ke rumah dia ya. Atau ketemu di Jakarta dan lain sebagainya ya. Hanya untuk berbagi firman Tuhan. Ini adalah peringatan buat kita ya. Dulu mungkin kita sangat dekat sama Tuhan dan jemaat. Giat melayani, tapi kamu lihat track recordnya. Tahun berapa mulai menjauh? Tahun berapa mulai menjadi duniawi? Tahun berapa banyak berhala-berhala modern di dalam hidup kita? Dan tahun berapa atau bahkan sampai sekarang iman kita mulai melemah dan mulai membusuk. Be careful. Be careful. Mulai membusuk atau sudah membusuk? Masih nilainya Tuhan atau mulai duniawi? Tetap ada di sini loh, jangan salah loh. Tetap ada di pertemuan-pertemuan. Masih rame, tidurnya pun Spotify, lagu rohani. Tapi hati-hati, mulai belok arahnya. Saat teduh, 2 hari sekali, 3 hari sekali seingatnya. Berdoa, doa makan 3 kali dan doa sebelum tidur. Udah gak ada lagi yang namanya drive untuk bisa dekat sama Tuhan. Sedangkan yang Tuhan mau adalah itu lenan begitu mulia. Berarti kita semua ini adalah mulia di mata Tuhan. Dan itu melekat benar-benar dalam fellowship bersama Tuhan. Bersama-sama orang kudusnya. Dan semakin hari bisa semakin bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Ini yang saya ingin sharing ya tentang kita punya tema ya sepanjang 1 tahun ini. Tema kita adalah renew. Ya, tema tahun ini adalah renew. Tahun lalu tema kita adalah amaze. Ya, nggak apa-apa ini cocok ya. Tahun lalu punya tema itu kita begitu wow sama Tuhan dan tahun ini masuk karena kita sudah wow sama Tuhan, kita mau diperbarui di dalam Tuhan. Ya. Nah, waktu kita bicara tentang renew atau 3 tahun terakhir ini kita sebutnya adalah GKDI 3.0. Masih banyak yang bertanya-tanya sama saya. Betul ya, jemaat ada yang bingung tentang 3.0. Ada yang setelah 3 tahun masih tanya sama saya, bro sebenarnya 1.0 itu apa sih? Lalu 2.0 itu apa bro? 3.0 itu apa? Nggak penting lah, 1, 2, 3 itu cuma istilah aja. Tapi maksudnya adalah kita perlu renew iman kita. Ya, tapi juga ada yang salah konsepsi di sana, miskonsepsi. Bro, katanya sudah renew bro. Kok saya datang gereja nggak datang gereja masih ditanyain? Apakah berarti kalau renew udah harus boleh meninggalkan persekutuan dengan umat Tuhan? Bro katanya sudah renew, kenapa saya masih diajak doa dan baca Alkitab? Itu kan sudah dewasa bro, tergantung masing-masing aja. Itu namanya bukan renew, itu semakin menjauh dan membusuk. Bro katanya sudah renew bro, masa kita masih di encourage untuk berbuah? Lah ya iyalah, kalau enggak bagaimana? Ya, tetap di encourage untuk berbuah. Justru kita melakukannya lebih luar biasa lagi. Justru semakin diperbarui dan ditumbuhkan di dalam Tuhan. Itu namanya renew. Nah kalau udah ngomong renew, kita langsung terjadi generation gap. Ya, yang jemaat baru bilang, wah yang harus berubah itu yang udah zaman dinosaurus bro. Yang jemaat-jemaat zaman JKPN itu harus berubah bro, bener bro, mereka itu kadang-kadang udah gak ada semangatnya bro. Siapa bilang jemaat yang baru hidupnya diperbarui dan dipulihkan dari cara hidupnya yang duniawi. Waktu belum di dalam Tuhan. Tapi jemaat yang lama, ini waktunya untuk iman kita bisa hidup kembali. Waktunya untuk kita kembali berkarya bagi Tuhan. Waktunya untuk kita kembali maksimal bagi Tuhan. Waktunya untuk kembali kita dekat, erat bersama dengan Tuhan ya. Seperti ikat pinggang lenan yang ada di pinggangnya imam. Oke, di Kolose 1 ayat 28 ya. Ini bicara tentang bagaimana orang-orang yang perlu untuk ditumbuhkan. Di satu ayat yang pendek ya, dia bicara berapa kali tentang satu kata ya. Dialah yang kami beritakan, apabila setiap
pemimpin kami nasihati. Betul nggak? Betul. Ada yang bilang iya, berarti ngantuk kita. Ulang lagi ya. Dialah yang kami beritakan apabila setiap orang yang bertalenta kami nasihati. Betul apa salah? Salah ya. Yang benar apa? Tiap-tiap orang. Dan orang-orang yang ganteng dan cantik kita ajari dalam segala hikmat. Betul. Dan orang-orang senior kita ajari dalam segala hikmat. Oh, yang muda-muda kita ajari. Bukan. Dia bilang tiap-tiap orang kita ajari dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang yang berkarunia roh. Betul. Untuk memimpin orang-orang yang super. Genius. Gak ada. Dia bilang untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Dan dia bilang itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Lihat ya saudara-saudara yang kasih Tuhan ya. Renew itu, true religion itu, living water itu harus mengalir dalam diri setiap orang. Setiap anggota jemaat. Tiap anggota di dalam grup kita masing-masing. Mari kita berpikirnya secara grup ya. Berapa orang dalam grup kita yang hidupnya itu sesuai dengan keinginan Tuhan? Berapa orang dalam grup kita yang hidupnya penuh dengan berkat dan kasih karunia Tuhan? Atau, bro, grup saya isinya 6. Yang serius ikut Tuhan tinggal 2 bro. Itu pun sudah mulai menjauh pelan-pelan bro. Hati-hati. Ya, kita perlu untuk renew dan memastikan untuk tiap-tiap orang dinasehati, diajarin dalam segala hikmat dan dipimpin kepada kesempurnaan Kristus. Amin semuanya. Siapa? Tiap-tiap orang. Bayangin ya, cuman satu kalimat kecil, kata-kata tiap-tiap orangnya itu diulang 3 kali. Oke. Akhir tahun kemarin kita sudah discuss ya sama berapa mentor, sama berapa region leaders ya. Kita semua mendiskusikan tentang apa yang mau kita raih di tahun 2026 ini sebagai satu jemaat. Kita semua setuju kepada satu hal, yaitu kita mau fokus kepada healthy small group. Ya, kita mau kembali kepada healthy small group. Jadi healthy small group itu artinya setiap anggota itu terlibat. Bukan cuman dedengkotnya doang. Capek sekali nggak kalau grup itu yang semangat cuma 2 orang, cuma 1 orang. Itu namanya grup yang bukan menjadi tubuh Kristus tapi terpusat kepada pemimpin. Dan pemimpin harus selesaikan begitu banyak masalah. Akhirnya pemimpinnya pun jadi lemah. Ya. Tapi ini kata-kata yang sangat powerful, yaitu tiap-tiap orang mesti bisa sehat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena mereka minum dari living water dari Tuhan ya. Nah sekarang kita punya satu platform namanya adalah Grace. Grace ya, gampang ya singkatnya ya. Kalau kamu masih belum ingat dari saya ngajar Grace hari ini, setelah ini ada perwakilan dari Hope yang namanya Sister Grace juga akan share. Tambahin ya biar Grace semuanya. Oke, Grace itu artinya kita singkatannya ya. Yang pertama adalah give with love. Jadi kita akan mengencourage, akan mengajar untuk setiap murid Yesus itu ngerti artinya memberi. Ya, jauh dari yang namanya kata egois atau mikirin diri sendiri. Kenapa? Kadang-kadang jadi murid begitu lama, kita bisa sangat jadi orang yang kritis dan sangat menuntut. Ya, kasih mana kasih? Katanya kasih, kok nggak pernah mengasihi? Saya kok nggak diperhatikan? Nah bukan seperti itu, tapi justru dia menjadi orang yang sangat suka untuk memberi. Kalau dia jago masak, dia suka masakin orang. Ya, kalau dia orangnya hangat, bisa kunjungan, dia kasih waktunya. Ya, dia kalau pergi kemana-mana, dia kasih oleh-oleh. Dia berdoa sama-sama, dia suka untuk memberi. Apalagi memberikan kontribusi buat jemaat, memberikan bantuan buat orang-orang yang kesusahan. Sangat suka memberi. Jemaat di sini, percayakah kita kalau murid Yesus itu adalah orang yang sangat suka memberi daripada menerima? Betul nggak? Siapa di sini yang secara alami suka memberi? Ada? Waduh, berarti Anda punya Roh Kudus. Ya, itu adalah citranya Tuhan.
Siapa yang lebih suka menerima? Nggak ada ya di sini ya. Kenapa? Karena tadi udah bilang gereja ini adalah gereja yang highly spiritual IQ ya. SQ-nya tinggi ya. Ya. Latih jemaat untuk bisa memberi satu sama lain. Senang untuk memberi. Apalagi? Yang kedua adalah suka merestorasi with kindness ya. Apa itu artinya? Pembimbingan, jalan di tiap grup ya. Nggak usah kita pusing-pusing beresin orang, yang penting bimbing aja. Konseling aja kalau ada masalah. Kita ajarin satu sama lain dan kita sangat suka untuk study Bible. Kita sangat suka ya tentang restore with kindness ini ya. Kalau kita ingat zaman dulu, waduh jemaat kita tuh sangat dikenal karena radikalisme dalam penginjilan. Betul nggak? Ya, kita dulu pernah nginjil orang dengan sangat semangat. Ada teman gua nih, ayo kita samperin. Ayo kita pergi ke sana, ayo kita pergi ke situ. Ada orang yang sangat membutuhkan. Ada orang yang sangat lagi kesulitan. Ya, kita datang dengan sangat agresif untuk bisa merestorasi hidup orang. Apalagi? Act in service. Ya. Seluruh grup kita encourage untuk bisa terlibat melayani di gereja dan di PDA. Ya, melayani apa aja, terserah. Mau nyiapin bangku kek, mau main musik kek, mau siapin makanan kek. Ya, bisa jadi usher, bisa jadi guru sekolah minggu dan lain sebagainya. Saya sangat semangat ya, waktu minggu lalu kita bikin, akhir tahun lalu kita bikin Church Orientation Day. Ya, dan ada satu cabang pelayanan yang kita encourage untuk orang bergabung yaitu sekolah minggu. Ya, biasa kalau sekolah minggu yang datang siapa yang lamar, yang daftar? Biasanya siapa? Sister-sister, betul nggak? Sister-sister, ibu-ibu yang punya anak ya, biasanya itu. Tapi saya sangat semangat. Sekarang Church Orientation Day kita yang mendaftar KKK adalah brother-brother muda yang penuh semangat. Anak umur 22 tahun, ya udah lulus kuliah, mereka mendaftar untuk bisa melayani di KKK. Luar biasa ya. Apalagi? Act in service itu luar biasa ya. Semuanya bisa melayani, di ushering juga banyak dapat orangnya. Kita sangat semangat lihat seluruh orang dalam grup kita bisa sangat suka untuk memberikan sesuatu dalam melayani. Yang C-nya adalah celebrate with joy. Ya, ini harus terjadi satu sukacita di dalam pelayanan kita bersama-sama ya. Siapa di sini yang kalau kumpul grup, kalau melayani semangatnya luar biasa? Siapa? Atau beban? Iya itu, bro itu semangat ya. Jadi kemarin tuh waktu hari habis staff meeting, saya ditanya sama satu orang, saya sama satu orang brother sister ya, anak bimbingan kita. Bro, pada mau kemana? Mau spend time ya? Mau pembimbingan ya? Saya bilang enggak, kita bukan mau spend time, kita mau fun time. Kenapa? Karena pembimbingan kita itu sangat fun. Ya, kita bisa ngobrol dan tanpa sadar waktunya berlalu 4 jam. Kalau nggak kepotong mau janji berikutnya, kita nggak berhenti. Kalau nggak kepotong mallnya tutup atau diusir sama satpam, kita nggak berhenti. Kenapa? Karena bonding itu sangat luar biasa ya, fun sekali. Ya, dan sampai waktu itu orang yang nanya sampai iri hati. Kok enak banget sih bro, fun melulu. Kapan dong aku diajakin fun? Ya nggak apa-apa, kamu mau ikut fun sama-sama boleh, tapi kamu bikin fun di dalam grup kamu masing-masing. Fun, ya. Apalagi banyak informal meeting. Saya suka banget ya lihat foto-foto Instagram kalau lagi musim liburan ya. Grup ini pergi sama-sama ke air terjun, grup ini pergi ke salju, ya. Grup ini pergi ke Aceh menolong orang-orang yang kesulitan ya, dan lain sebagainya. Saya sangat suka banget. Ya, dan mereka bisa berdoa bersama di sana, mereka semangat, mereka ada kebersamaan, luar biasa banget. Ya, dan grup itu harus penuh dengan yang namanya perayaan. Anak lulus kuliah rayain. Ya, anniversary, wedding anniversary rayain, apalagi ulang tahun rayain. Baca Alkitab, satu Alkitab selesai, rayain. Apalagi dapat promosi, rayain. Berbuah, rayain. Baru buka bisnis baru, rayain. Ya, dan yang paling semangat adalah waktu kedukaan pun mereka nggak merasa sepi. Kenapa? Karena jemaat itu sangat suka untuk encourage satu sama lain.
Ya, jemaat kita nih kayak kemarin ya, Pak Semangat almarhum dipanggil Tuhan ya. Saya bilang sama grupnya, itu namanya ibadah udah gak bisa masuk, penuh. Saya bilang kalau jemaat kita dipanggil Tuhan, udah gak boleh sewa satu ruangan, minimal 2. Kenapa? Penuh. Ya, dan yang paling semangat adalah grup condolence service-nya. Kamu tahu gak condolence service kita? Tahun lalu cuma 2 orang. Ya, tadi pagi habis selesai saya khotbah, Pak Lukas datang sama saya. Bro Charles, grup condolence service sekarang sudah ada 65 orang. Sudah ada 65 orang. Luar biasa kan? Ya itu maksudnya, setiap orang, setiap orang dalam grup kita tuh punya talenta, mereka bisa melakukan sesuatu. Ya, itu adalah yang mau kita bangun dalam grup kita secara grace itu ya. Ya, apalagi yang terjadi? Saya sangat suka ya, waktu kita sekarang memberikan ibadah penghiburan buat brother sister yang sudah menyelesaikan pertandingan imannya. Kita selalu encourage orang untuk mengambil moment of applause ya. Iya, kita bilang orang ini sudah menyelesaikan imannya dan kita berikan tepuk tangan. Kenapa? Karena kita bangga saudara kita sudah menyelesaikan perjuangannya. Bahkan sampai mereka meninggal di dalam Tuhan, kita bisa merayakannya bersama-sama. Ini yang harus terjadi dalam grup Anda. Jangan sampai di grup itu ya 6 orang grupnya, yang 3 semangat, yang 3 manyun di ujung, stres sendirian, merasa anak bawang, gak ngapa-ngapain. Terus mau ngomong dikit, kamu gak ngerti apa-apa, udah diam. Yang lain yang ngomong. Bukan itu ya, kita mau bangun grup, tiap-tiap orang terlibat. Tiap-tiap orang bisa memberi, tiap-tiap orang bisa memberikan influence di dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir adalah engage in prayer and the word of God. Ya, buat budaya atau kebiasaan berdoa bersama-sama. Berkumpul untuk membahas firman Tuhan secara natural dan membicarakan Tuhan secara konsisten. Saya bangga ya sama satu grup yang kebanyakan di sebelah kiri saya ya. Dari sebuah grup di pusat yang isinya adalah orang-orang senior. Yes, orang-orang senior ya. Ternyata grup itu sudah 3 tahun nggak berhenti membaca firman Tuhan bersama-sama. Tiap hari, setiap tahun mereka berusaha untuk menyelesaikan satu Alkitab. Ya, tiap tahun mereka baca Alkitab sama-sama. Saya kalau diundang ke PDA mereka dibilangnya gini, bro, datang bro. Kita banyak pertanyaan tentang buku Maleaki. Kita banyak pertanyaan tentang buku Raja-Raja. Luar biasa apinya dalam membahas firman Tuhan. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Cuman karena devoted sama firman Tuhan, grup itu terus bertumbuh. Grup itu orangnya bersuka cita. Grup itu kalau saya lihat ada orang yang bergumul, gak ketemu 3 bulan lagi, 6 bulan lagi ketemu, udah semangat. Jadi orang benar-benar dikuatkan dari firman Tuhan bersama-sama. Itu kata kuncinya. Jadi grace ini kamu bisa simpulkan bahwa grace itu adalah sebuah budaya yang kita bangun untuk kita bisa melakukan 5 hal ini bersama-sama. Ada yang bilang grace itu susah. Ya, bro susah banget ya bro, ini terlalu tinggi bro standarnya. Sebenarnya itu enggak susah itu sebenarnya ya. Kamu ngerti yang namanya ini enggak? Ini adalah sebuah conveyor belt. Ya, kalau ini semuanya udah jalan, semuanya akan berlangsung secara konsisten dan otomatis. Ya, ini adalah budaya yang kita mau bangun, kita biasakan terus untuk pertumbuhan dan mendewasakan jemaat. Jadi kalau kumpul sama-sama ngapain? Doa. Kalau kumpul sama-sama gimana? Bahas firman. Kalau ada kebutuhan dalam jemaat pergumulannya berarti apa? Diajarkan, dibahas terus. Ya, apalagi encourage orang untuk bisa memberi. Encourage orang untuk bisa membawa teman-temannya. Mulai pikirin tentang misi. Cuman encourage terus, tapi budaya itu dibentuk. Dan di sana kamu tahu apa yang terjadi? Semua orang akan terlibat, semua orang akan terbiasa, semua orang akan bertumbuh. Dan kita akan dapetin pemimpin-pemimpin baru yang sangat luar biasa dengan sangat mudah. Tapi Anda perlu satu hati, kita perlu satu hati bersama-sama membangun budaya ini dalam grup kita. Jangan grup itu terlalu bergantung sama pemimpinnya, akhirnya pemimpin-pemimpin yang lelah. Ya, tapi kalau grace ini kita lakukan secara konsisten, kita akan
bukan menciptakan orang-orang yang ada di false religion, tapi kita akan punya orang-orang yang sangat merasakan kasih Tuhan dan minum dari air kehidupan itu. Amin semuanya. Saya mau tutup dengan 2 hati daripada Yeremia ya. Ini yang kita bilang spirit led ya. Ya, ada waktunya kita jadi lemah ya. Ada waktunya kita jadi lemah. Tapi di Yeremia 20 bagus banget ya. Dia bilang gini, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan. Dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Gimana sih ini? Lucu ya. Kayak orang ngambek ya, Tuhan ini ngerjain aku aja. Tapi aku juga membiarkan diriku dikerjain. Nah ini orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari. Dan semuanya mereka mengolok-ngolokkan aku. Lihat ya, dia punya komitmen yang sangat luar biasa. Walaupun susah Tuhan, tapi saya nggak bisa lari dari Tuhan. Walaupun saya tahu ini tuh dibujuk sama Tuhan, tapi saya mau untuk dibujuk sama Tuhan. Dan Tuhan selalu menang. Saya selalu ikutin kehendak Tuhan. Walaupun saya diolok-olok, walaupun saya ditertawakan, saya tetap ikut kehendak Tuhan. Ini bicara tentang hati yang penuh dengan komitmen. Tapi bukan cuma sampai di situ. Ada satu hati yang sangat luar biasa lagi, yaitu conviction. Dia bilang gini, tetapi apabila aku berpikir, aku gak mau lagi mengingat dia. Oh, udah ngambek nih ya, pahit dia. Pelayanan susah bener sih, aku gak mau ingat dia. Dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka aku menjauh dari Tuhan. Bukan. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tapi aku gak sanggup. Luar biasa ya. Firman Tuhan itu sudah jadi kayak apa ya? Keyakinan banget di dalam hidupnya. Di dalam tulang-tulangnya, di dalam hatinya, di dalam kepalanya. Sampai dia gak mau pun, dia nolak pun, dia tetap melakukan firman Tuhan. Ini orang yang dipimpin oleh Roh dan minum dari living water. Sama-sama. Ya, saya pengen kita seperti ini ya. Dengan kita membangun grup kita sama-sama, seluruh orang dalam grup kita bisa punya 2 hal ini, komitmen dan conviction. Ya, conviction itu bagus banget ya. Ini bukan bicara tentang bulan lalu saya berkhotbah ya. Apa bedanya skincare sama transfusi darah? Masih ingat gak? Kalau skincare semuanya cuma dari luar, cuma kegiatan-kegiatan. Tapi kalau orang yang minum dari living water, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang bersama dengan Tuhan, itu seperti ditransfusi darah. Itu iman itu mengalir dalam hidup kita, itu menjadi conviction kita. Kita bangun tidur pun kita tahu bahwa yang harus kita ikuti, kita permuliakan adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin semuanya. Oke, hari ini buku Yeremia memperingatkan kita untuk kembali berkomitmen kepada Tuhan. Bertumbuh dalam iman dan pengertian serta memiliki hidup yang menjadi berkat bagi jemaat dan sesama kita bersama-sama. Itu aja pelajaran yang saya bagikan pada siang hari ini. Tuhan dimuliakan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan di surga, pada saat ini kami bersyukur karena kami mendapat satu peringatan. Buku Yeremia itu sudah tertulis 2500 tahun yang lalu. Dan seperti Salomo bilang Tuhan, bahwa tidak ada yang baru di bawah kolong langit. Itu terjadi Tuhan, bahwa pergumulan orang zaman dulu sama zaman sekarang ya sama-sama juga. Tentang berhala, keduniawian, menjauh dari Tuhan, organisasi tanpa kerohanian, tanpa pertobatan, dan lain sebagainya Bapak. Tuhan hari ini Tuhan ketika kami mendapat peringatan itu, biarlah kami menguji hati kita Tuhan. Di tahun 2026 ini biar jemaat secara pribadi satu demi satu bisa mengembalikan fokusnya Tuhan. Bahkan bukan hanya kembali seperti sebelumnya, tapi lebih lagi Tuhan. Bisa mendalami sehingga Engkau itu ada di hati dan pikiran kita. Mengubahkan kita dari dalam, bukan hanya dari apa yang tertampak di luar. Dan juga Tuhan Kau bantu bagaimana Tuhan visi kita tahun ini. Supaya grup-grup yang ada di dalam jemaat juga Engkau kuatkan. Arahkan kami Tuhan, supaya kami bisa membantu setiap anggota. Merasakan kedekatan, merasakan kasih Tuhan.
bisa bertumbuh dalam iman mereka Tuhan. Bahkan bisa menjadi orang yang terlibat dalam melayani. Terlebih lagi menjadi terang dan garam bagi sesamanya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan. Nama Engkau dipermuliakan lewat jemaat kami Tuhan, lewat pelayanan kami, lewat hidup kami dan lewat grup kami Tuhan. Berkati semua ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Kita akan mengadakan perjamuan kudus ya. Kita akan memuji Tuhan dulu bersama-sama. Sambil kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus, sama-sama kita menyanyikan lagu musik. Musim berlalu, kau selalu ada. Di lembah terdalam, kau setia. Dalam lemahku, kaulah kuatku. Dalam gelapku, kau terangku. Suka dan duka, kau tetap Allah. Tak terselami jalanmu Tuhan. Dalam lemahku, kaulah kuatku. Dalam gelapku, kau terangku. Bersamamu Tuhan.
Mari kita siapkan roti dan anggur kita sambil saya bacakan dari buku 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti kita. Mari kita siapkan cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan kita. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terima kasih Bapa. Hari ini kami boleh Tuhan mengingat kembali arti salib-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang selalu ada Bapa di dalam setiap musim dalam hidup kami. Baik itu musim kami bersuka maupun musim saat kami berduka Tuhan. Engkau selalu ada Bapa. Maafkan kami Tuhan jika kami hanya menghitung penyertaan Engkau dari berkat yang kami terima terkadang Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau mengingat kembali bahwa penyertaan-Mu begitu sempurna dalam setiap musim dalam hidup kami Tuhan. Dan bahkan Kau rela Tuhan menjadi manusia Tuhan, meninggalkan tahta-Mu di surga. Mati, disiksa Tuhan. Dan setiap cucuran darah-Mu Tuhan semata-mata hanya untuk menyelamatkan kami pendosa ini Tuhan. Supaya kami bisa memanggil-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan lewat komuni hari ini kami juga makin semangat Tuhan untuk memberitakan kematian-Mu dan memperbesar kerajaan-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa yang diberkati oleh khotbah dari Bapak Pendeta Charles? Boleh tunjuk tangan semua. Wah ya, semangat ya. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Bapak Pendeta Charles. Ya, saya sangat tertegur ya karena saya mengingat kembali kehidupan lama saya sebelum jadi murid Yesus. Dulu kami sekeluarga rajin pelayanan ya, dari bangun pagi doa fajar ya. Mami bangun 4:30, ada mami saya nih, saya gak bohong nih, mami saya ada ya. Bangun pagi udah kondenya udah gede gitu ya. Ya tapi kita semua hidup dalam dosa Senin sampai Sabtunya. Jadi kita kudusnya hari Minggu aja ya. Dan saat itu kita baru merasa ya ketika belajar Alkitab bersama-sama satu keluarga. Dan menjadi murid Yesus kita baru belajar bahwa ternyata firman yang kita baca selama ini adalah hanya painkiller aja ya. Kita bahkan merasa bahwa pelayanan kita selama ini itu bisa menyelamatkan kita ya. Kayak balance aja gitu kalau akuntansi ya. Jadi biar balance nih ya, kita pelayanan hari Minggu, Senin sampai Sabtunya nggak benar ya. Hari ini kembali diperingatkan kembali, disayang kembali oleh firman Tuhan yang dibawakan Bapak Pendeta Charles bahwa kita dari sekarang sampai selamanya ya, bukan hari ini aja, untuk terus semakin serupa seperti Kristus. Mari kita berikan aplaus yang biasa untuk Bapak Pendeta Charles. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Biarlah kita bisa memberikan persembahan dengan hati yang bersukacita. Saya berikan waktu 2 menit untuk scan
Oke, sebentar lagi kita akan ada pengumuman dari Yayasan Hope. Tapi sebelumnya ada video dan nanti juga akan ada video untuk pengumuman ibadah bulan Februari yang 3 kali itu. Oke, silakan. Setiap pelayanan, ada kasih yang bekerja dengan setia. Dan di setiap langkah kecil, harapan terus dibagikan bersama Hope. Terima kasih untuk setiap jemaat dan volunteer yang memilih melangkah, memberi waktu, tenaga, dan hati, serta setia menjadi bagian dari keluarga Hope. Melalui pelayanan, kita belajar berbagi kasih, menyentuh hidup anak-anak berkebutuhan khusus dengan kepedulian, kesabaran, dan perhatian yang tulus. Kita menyalakan masa depan melalui dukungan pendidikan, mendampingi anak-anak di Island Center agar setiap mimpi tetap bertumbuh dan memiliki arah. Kita hadir menguatkan rumah singgah Hope Heroes menjadi tempat pulang yang aman, penuh cinta, penerimaan, dan pengharapan baru. Sepanjang tahun 2025, bersama jemaat, volunteer, dan para mitra, Hope melayani lebih dari 16.000 penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Kita juga bergerak bersama menolong saudara-saudara kita di Sumatera yang terdampak banjir, membawa terang, penghiburan, dan harapan di tengah masa yang sulit. Sudah 32 tahun berjalan bersama kasih, melayani dengan setia, dan menumbuhkan harapan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan Hope. Mari terus melangkah karena harapan selalu hidup saat kita melayani bersama. Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Brother Sister, jemaat terkasih. Dengan hati yang penuh dengan pujian syukur kepada Tuhan Yesus, Hope Worldwide Indonesia pada tanggal 9 Januari lalu memasuki usia ke-32 tahun. Kami atas nama seluruh pembina, pengawas, pengurus pusat, serta pengurus harian mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur, volunteer, mitra dan jemaat yang telah memberikan dukungan dengan luar biasa kepada Hope Worldwide Indonesia. Dari awal kami berdiri sampai dengan kami memasuki usia ke-32 tahun ini. Kami sangat menghargai time, talent, treasure daripada donatur, volunteer, mitra dan jemaat yang telah diberikan kepada semua penerima manfaat yang ada. Semoga kita semua dapat terus bekerja sama untuk membuat perbedaan. Mari kita saling mendukung untuk memberikan kasih serta harapan bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena harapan akan selalu hidup ketika kita bersama-sama memberi. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Sebagai satu jemaat, kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya memberikan pertumbuhan yang luar biasa bagi gereja kita. Maka dari itu, mulai bulan Februari nanti akan ada penyesuaian dan perubahan jadwal ibadah agar kita semua tetap dapat melakukan ibadah secara nyaman, khusyuk, dan juga teratur. Perhatiin ya, ibadah keluarga akan diadakan setiap jam 8 pagi. Bagi jemaat yang telah berkeluarga, memiliki anak di usia sekolah minggu, teens, dan jemaat yang bergabung di ministry Tiwa dapat beribadah bersama di ibadah keluarga ini. Di dalam ibadah ini hanya akan ada translasi dalam bahasa Mandarin. Di jam 10.30 pagi akan diadakan ibadah umum dalam bahasa Inggris. Bagi jemaat yang bisa berbahasa Inggris, kami mengajak kalian untuk join di ibadah ini.
Tapi tenang saja, untuk kalian yang masih membutuhkan translasi dalam bahasa Indonesia, tetap ada melalui aplikasi Discord. Sekarang pertanyaannya, ada sekolah minggu nggak ya? Ada dong. Ada sekolah minggu di ibadah kedua. Kids Kingdom siap melayani anak-anak dalam bahasa Inggris. Dan kami juga mau ajak brothers, sisters untuk join jadi volunteers di ibadah kedua. Single and Campus, ibadah ketiga ini buat kalian. Di jam 1.30 siang, khusus buat kalian yang berada di ministry kampus, single maupun season single, bisa bersama-sama berfellowship dan beribadah di ibadah siang ini. Tidak ada sekolah minggu dan juga tidak disediakan translasi. Gimana, semangat kan dengan jadwal yang baru? Ingat ya, jadwal baru ini akan dimulai di bulan Februari. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah sesuai dengan ministry kalian dan tentu saja ajak teman-teman kalian supaya kita bisa beribadah bersama. Sampai jumpa di hari Minggu ya. Bye! Wow, siapa yang semangat untuk 3 ibadah? Ya, tadi ada himbauan ya supaya kita beribadah sesuai jamnya. Ya, mami saya mau ibadah single soalnya. Soalnya papi saya kan udah meninggal, jadi dia bilang, mami boleh single nggak? Bercanda mami. Oke ya, jangan lupa ya, kita bisa beribadah sesuai dengan jamnya. Oke, sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terima kasih Bapa. Hari ini kami boleh beribadah, memuji, menyembah-Mu bersama-sama Tuhan sebagai satu jemaat. Dan kami boleh mendengarkan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini boleh di-encourage kembali Tuhan. Untuk punya hati yang selalu baru setiap harinya Tuhan. Selalu baru dan selalu baru Tuhan. Kami juga tidak mau terjebak Tuhan karena pelayanan kami yang banyak. Karena pertemuan ibadah kami yang banyak. Karena apapun Tuhan kesibukan-kesibukan dalam gereja Tuhan. Tapi kami mau Tuhan dalam setiap kegiatan kami yang banyak itu. Kami terus punya komitmen dan keyakinan yang semakin dalam terhadap Engkau Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan, baik murid-murid yang lama maupun murid yang baru. Kami mau untuk terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, bangsa kami Tuhan, biarlah bangsa kami Kau lindungi Tuhan. Dari setiap bencana yang ada Engkau lindungi Tuhan, setiap jemaat yang ada di gereja kami Tuhan, biarlah mereka bisa terus bersuka cita sekalipun dalam bencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian lagi, masih semangat. Kita naikkan sorak-sorai kita untuk Tuhan, teman. Terima kasih Tuhan, hari ini kami benar-benar diberkati oleh firman Engkau. Kami sebagai satu jemaat mau bersorak untuk Engkau. Ada satu jemaat kita menyanyikan pujian ini, come on. Kau batu karang yang teguh, kota benteng
Selamat hari Minggu. Ibadah selesai, mari kita berfellowship. God bless you.